Ya, ini tadi adalah prosesi daripada upacara Yatnya Kasada, di mana upacara Yatnya Kasada tersebut puncaknya di pagi hari ini, yaitu di tanggal 1 Juni. Dan ini tadi ada upacara mulunan juga, yaitu proses awal jadi dukun pandita yang ada di Tengger. Ini proses awal yang namanya mulunan. Tatkala mulunan ini lancar, sukses, tidak ada halangan, ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah acara mekadat dilanjutkan dengan upacara labuh sesaji bagi umat Hindu Tengger, yaitu dengan membawa hasil bumi ke kawah Gunung Bromo. Hal ini dilakukan adalah untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui Sang Hyang Brahma yang telah memberikan kemakmuran kepada umat Hindu Tengger berupa hasil bumi dan tumbuh-tumbuhan, sehingga kehidupan kami menjadi makmur. Sehingga itu sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Hyang Petara Brahma. Selanjutnya, menurut legenda, untuk labuh sesaji ini adalah untuk memperingati pengorbanan beliau leluhur kami Sang Hyang Kusuma sebagai putra dari Eyang Joko Seger dan Roro Anteng. Wong ulun Basuki Langgeng Rahayu. Ini dilihat dulu, ini anti dulure leluhur dulu ya. Sejak dulu kala di sini itu namanya Yang Kakung Joko Seger, yang putri Dewi Loro Anteng dulu ya. Itu pada itu kan ingin turun mimpi anak saya, mimpi anak itu ya tidak dikasih, terus bertapa itu tapanya itu tahun tidur mengkurup, terus belum burung kasih turun, baru itu dikasih turun di waktu kuto, terus di kawah Bromo itu, baru itu dikasih turun, minta dikasih turun anak 25, yang satu dilakukan. Waktu itu kan enggak lupa ya, itu di tempat di Gunung Ringgit itu ada suara, enggak ada kan, tapi ada suara itu. Kalau kamu tidak menuruti perjanjian desa kamu, saya data itu. Jadi gitu. Baru itu yang minta itu anak yang terakhir, yang nomor 25. Namanya Raden Wijaya Kusuma. Nah, itu Raden Wijaya Kusuma itu anak yang nomor 25. Tapi itu tahu-tahunya itu gini, ya semua saudara dikumpulkan. Gini, ceritanya gini.
Pak iki dulur kabeh. Bapak biyen duwe utang. Utang, ayo siapa sing nyauri? Siapa sih dulur-dulurku? Wis mboten siap. Wis nek ora siap, aku sing anungi perjanjiane Bapak. Terus waktu niku dislametan tong mriku kawan. Manten nyoten teng kawah niku sing kan Joko Seger wae langsung betul-betul pun. Tapi wonten enten juara. Juarane ngeten. Dulur-dulurku kabeh iki besok aku njaluk nang Rika. Tiap hari kesada aku kirimen tandur tuwuh. Lan tandur tuwuh tak keduwenane Rika kabeh. Terus dikirim enten sing mendo. Ya. Terus niku aku kalau wijong enten iki lengkap. Napa enggak ada nih jenengan. Itu kan anaknya itu 25 semuanya. 25. Ya itu yang menentukan Dewi Loranteng ibuke. Terus lagi niku Joko Seger namanya Tengger. Jadi tembung itu Joko Loranteng dengan Joko Seger. Jadi dulur-dulur kabeh kudu pas ulan kesada kudu ngirim aku pas tanggal purnama tanggal 15 purnama iki kan pas purnama ya no mangkurat mangku negara menyan kobar sang belabatu belambangan ratu agung ardi masang yang guru temang dingrat kang aning ardi Sumeru arta wayang wonten dasar giri bromo sang putra Raden Kusuma ratu byung nyayai Sri Reng mbok lanjar kang wonten sanggar ratu anu pemancan Ki Haryo Tiron ing Lodoyo Kula jaring Singosari Tunjung Puri ing Jenggara Butala Jaya kang rumeksa aning Kadiri Singo barong jaga raja susunan Panji Pragata Kartasura maesa kudoning Nusa Kambangan bagus karang alas roban saperegel ing pejajaran kekluntung walodo masang merapat kurung Majapahit mantu dateng kaki buyut dada putih ratune wong sak jagat rat ngundang ana tekaning swang ratu ngundang ana tawang swang Gusti Titi Murti niti laleaning bumi truka jagat tengger nungsu tanah Jawa ambedah natas petenge bumi pertipat dang kukulan tentreme bumi sak Nusantara rukun yoga putu salumahing bumi sakurping langit Om Mandira Pekulun secara ringkas labuh kasada Om Mandira Pekulun sejarah bibit kawite ana dicekulani wiji jati ning hananing ana sing tumeban ananing nggoning Gunung Brahma gunung sing dikarepen Sang Cipta mudhun Sang Hyang Bathara Brahma numurun wahyu jati sing tumurun ngarah nuju kang jeneng bleger wujude manungsa sing gek urung sampurna kang aran Maharsi Dada Putih peparing wisik ajaran jati gandolaning jati ning wenang sifat olahing kamanungsan mandat wisik iki arah jumangkah kanggone wungkule keturunane urip sing diparingi gandengan urip teka kayangan kang aran Dewi jeneng kautus lelabet bebrayan murih karahayoning bumi truka kang digadang-gadang sak kersane Sang Hyang Bathara Brahma kautus ngemban mandat tumuruning wahyu jati nomulusen wahyu jati bebrana agung kanthi tumama keparingan momongan kang pembarep aran jeneng kaki bomo patutan karo Dewi Mijil Sari kapindho aran jeneng kaki dada banyu pahit patutan karo Dewi Anjar Sari kang kaping triaran jeneng kaki Slamber Nyawa patutan karo Dewi Genisari pinaringan gelar Resi Pambuka tumulus tumurun rayah kang aran Dewi Roro Anteng lan Dewa Joko Seger. Oh
Hong Mandero Pukulun Hong Mandero Pukulun sampune dumere ing sasi kasada weninga ing temah milango sarining patra gemelar ngajengane sarining patra sak serping ambek sak telenging manah kang adoh pinarekaken kang pare tinari kinanggon aron angaru saka ajang kang pinayu dening Sang Hyang Sukma Dewa Raka Sinusupana baban werna sanga ngilingana jiwa permana maha ngimbana banyu kayuhanan denira niga nyandra nitis pisan sami kerta ayu palinggihane wong alur-alura kaki dukun anak putu sagunging sami andaya pulun sari niti murti Mandero Pulun. Wah inggilan makaten sasampunipun Bapak Yuliana sampun puput anggenipun babar pulun Pak Yulianto. Sapuniki kula nyuwun saking Brangkilen. Sah napa mboten? Saking Prangwetan? Lumampahipun Bapak Yulianto babar pulun sampun lancar kanthi tatas titis tetes sapuniki Bapak Yulianto diwenehaken dados dukun pandhita wonten ing Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Niku kula tasih poso terus nggih tasih belajari terus pundi lancare ngoten lek mun mriki kula nggih terus pundi kula niki lulus napa mboten sungkeman kalih Bapak Ibu minta doa restu sama Bapak Ibu sama Bapak Kepala Desa beserta tokoh masyarakat dan beserta ya juga dulu sederek saya semua Pak. Hong Ulun Basuki Langgeng. Ya, ini tadi adalah prosesi daripada upacara Yatnya Kasada, di mana upacara Yatnya Kasada tersebut puncaknya di pagi hari ini, yaitu di tanggal 1 Juni. Dan ini tadi ada upacara mulunan juga, yaitu proses awal jadi dukun pandita yang ada di Tengger. Ini proses awal yang namanya mulunan. Tatkala mulunan ini lancar, sukses, tidak ada halangan, ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap berikutnya itu pensucian diri. Dan juga membersihkan desa secara spiritual, secara upacara. Dan kemudian kalau setelah membersihkan desa, setelah menyucikan diri, itu dilanjutkan dengan temu manten 7 pasang kemanten yang namanya pungaran. Dan di situ setelah 3 hal tersebut dilalui, baru bisa melaksanakan yang namanya upacara-upacara yang ada di Tengger. Baik upacara individu maupun upacara yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama seperti Yatnya Kasada, Yatnya Karo, dan unan-unan. Ini adalah proses awal itu tadi. Hong Ulun Basuki Langgeng. Hong Ulun Basuki Langgeng. Saya selaku perwakilan dari Panitia Yatnya Kasada tahun 2026 akan menyampaikan rangkaian Yatnya Kasada yang telah kami laksanakan
mulai dini hari kemarin pukul 03.00 yaitu persiapan, dilanjutkan dengan pembukaan acara Yatnya Kasada oleh Sekretaris Dukun Pandita Tengger, dilanjutkan dengan upacara mekakat atau pembukaan oleh Romo Dukun Pandita Sutomo, dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Yatnya Kasada. Setelah pembacaan Yatnya Kasada dilanjutkan dengan upacara puja stuti Yatnya Kasada oleh seluruh dukun Pandita Tengger yang hadir. Setelah puja stuti dukun Pandita Tengger dilanjutkan dengan mulunen 3 dukun pandita dari Desa Sedaeng, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, dari Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, dan dari Desa Pandansari, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Setelah upacara mulunen tersebut dinyatakan bahwa 3 dukun pandita baru dinyatakan lulus dan sah menjadi dukun pandita di desa masing-masing. Kemudian acara dilanjutkan dengan mekakat dan penutupan para masanti. Setelah acara mekakat dilanjutkan dengan upacara labuh sesaji bagi umat Hindu Tengger, yaitu dengan membawa hasil bumi ke kawah Gunung Bromo. Hal ini dilakukan adalah untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui Sang Hyang Brahma yang telah memberikan kemakmuran kepada umat Hindu Tengger berupa hasil bumi dan tumbuh-tumbuhan sehingga kehidupan kami menjadi makmur, sehingga itu sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Hyang Petara Brahma. Selanjutnya menurut legenda, untuk labuh sesaji ini adalah untuk memperingati pengorbanan beliau leluhur kami Sang Hyang Kusuma sebagai putra dari Eyang Joko Seger dan Roro Anteng. Terima kasih, Hong Ulun Basuki Langgeng.